Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah tidak menggantikannya dengan seorang wanita pun yang lebih baik darinya. Ia telah beriman kepadaku, tak kala orang-orang kafir kepadaku. Ia telah membenarkan aku, tak kala orang-orang mendustakan aku. Ia telah membantuku dengan hartanya, tak kala orang-orang menahan hartanya untuk tidak membantuku. Dan Allah telah menganugerahkan darinya anak-anak, tak kala Allah tidak menganugerahkan kepadaku anak-anak dari wanita-wanita yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ini menginformasikan betapa istimewanya Khadijah radhiyallahu anha bagi Sayyidina Muhammad. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana akhir hayat dan detik-detik wafatnya Sayyidah Khadijah? Tayangan ini menerasikan kembali detik-detik wafatnya Sayyidah Khadijah. Tonton tayangan ini sampai selesai agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan jangan lupa bantu kami mengembangkan channel ini dengan subscribe dan membagikannya. Jazakumullah khairan. Merujuk karya Abdul Hamid Mahmud Tahmas, Al-Sayyidah Khadijah Mu'minin was-Sabaqat al-Khalq ilal Islam, serta karya Muhammad Salim Al-Khudri, Ini Ruziktu Hubbaha Al-Syirah Al-Udrat li Al-Mu'minin Khadijah radhiyallahu anha. Juga diperkuat oleh kitab yang ditulis oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu, Al-Bushrah fi Manaqib Al-Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Jamak diketahui bahwa Khadijah adalah putri dari Khuwailid bin Asad. Beliau adalah tokoh Quraisy yang amat disegani dan dihormati. Nama lengkapnya adalah Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Dalam perjalanan hidupnya, ia adalah saudagar kaya raya dan menjadi istri pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat usianya 40 tahun. Sementara Rasulullah waktu itu berusia 25 tahun. Namun rasa cinta yang tumbuh dan tertanam di hati keduanya, terlebih di hati Rasulullah, di separuh usia Khadijah dihabiskan untuk menemani dan memberikan dukungan lahir batin terhadap perjuangan Rasulullah dalam menegakkan Islam dan menyampaikan risalah Allah. Abu Qutadah Az-Zuhri Ibnu Ishaq Abdullah bin Muhammad bin Aqil menyatakan, Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada Allah dan tidak ada yang menyatakan keimanan selain Khadijah pada waktu itu. Khadijah menemani Rasulullah dalam suka dan duka, melayani dan mendukung seluruh kebutuhan dakwah Rasulullah dengan penuh cinta. Sehingga dapat dimaklumi ketika Sayyidah Khadijah wafat, betapa dalamnya duka yang dirasakan oleh Rasulullah. Wafatnya Khadijah membuat Rasulullah SAW meneteskan air mata meskipun ia adalah seorang Rasul. Wafatnya Khadijah disebut juga dalam sejarah sebagai tahun penuh kesedihan atau Am al-Hazn. Sebab tak lama berselang dari wafatnya paman Rasulullah SAW, Khadijah pun menyusul. Al-Jazwi meriwayatkan jarak wafatnya Khadijah dengan paman Rasulullah Abi Thalib hanya terpaut sekitar 2 bulan 5 hari. Sehingga tak berlebihan jika kemudian hari Rasulullah SAW sangat berduka atas dua peristiwa ini. Ini sangat manusiawi, terlebih Rasulullah SAW begitu mencintai Sayyidah Khadijah. Saat itu adalah hari ke-11 bulan Ramadan, tahun ke-10 dari kenabian Rasulullah. 3 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ada yang meriwayatkan
kalau Khadijah wafat bertepatan dengan 22 November 619 Masehi. Terlepas dari berbagai riwayat, yang pasti tahun itu adalah tahun terberat bagi Rasulullah. Saat usia Khadijah mencapai 65 tahun, ia mengalami sakit, dan kemudian ini menjadi musabab beliau wafat dan meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kesedihan, dengan mata yang berkaca-kaca karena duka. Saat sakit membuat Khadijah kian lemah, ia berkata dengan lembut kepada Rasulullah, "Aku memohon kepadamu ya Rasulullah, kalau aku sebagai istrimu belum berbakti kepadamu." Mendengar kalimat istrinya ini, hati Rasulullah SAW sangat sedih dan ada rasa gemuruh di dadanya. Lalu dengan pelan Rasulullah menjawab, "Jauh dari itu, duhai Khadijah, engkau telah mendukung dakwah Islam sepenuh hati." Kemudian Sayyidah Khadijah memanggil Fatimah Az-Zahra dan berbisik dengan sayup dan lembut, "Fatimah, putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu. Aku malu dan takut memintanya sendiri, agar beliau memberikan sorbannya yang biasa untuk menerima wahyu, agar dijadikan kain kafanku." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih sempat mendengarkan permintaan istri tersebut, lalu berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Khadijah radhiyallahu anha memberikan senyum terbaik dan terakhirnya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tersenyumnya Khadijah untuk terakhir kalinya kepada Rasulullah disebabkan doa, yakni karena kelak di akhirat beliau adalah orang pertama kali masuk ke surga sebelum wanita lain dan mendampingi Rasulullah. Ini dipahami dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Beliau berkata, Jibril mendatangi Rasulullah lalu berkata, "Duhai Rasulullah, ini Khadijah telah datang. Dia membawa bejana berisi bumbu-bumbu, makanan dan minuman. Jika dia mendatangimu, sampaikan kepadanya salam dari Rabb-Nya. Kabarkan pula berita gembira tentang rumah di surga untukmu, yang berbenang emas dan perak, tanpa hiruk pikuk maupun rasa letih di sana." Dalam riwayat lain diterangkan bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha juga melihat malaikat Jibril dan berupa seorang laki-laki. Ini terjadi ketika Khadijah keluar menemui Rasulullah. Di tangannya terdapat bekal makanan. Tiba-tiba seorang laki-laki menghampiri Khadijah dan menanyakan Nabi Muhammad SAW. Namun Khadijah justru ketakutan. Ia takut laki-laki itu bermaksud buruk kepadanya. Ia pun mempercepat jalannya agar segera sampai. Sesampainya di Gua Hira, Khadijah pun menceritakan tentang sosok laki-laki yang mendatanginya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa laki-laki itu adalah malaikat Jibril yang datang dengan wujud manusia. Beliau menenangkan Khadijah dan berkata, "Ia adalah malaikat Jibril yang memerintahkanku untuk menyampaikan salam untukmu. Ia juga memberi kabar gembira bahwa di surga telah disiapkan bagimu rumah yang terbuat dari permata. Di dalamnya tidak ada teriakan dan kelitihan." Mendengar ucapan itu, Khadijah pun membalas salam Jibril. "Sesungguhnya Allah adalah salam yang maha memberi kesejahteraan, dan atas Jibril keselamatan, dan atasmu keselamatan dan rahmat Allah." Rangkaian peristiwa ini kemudian menyebabkan Khadijah radhiyallahu anha begitu tenang menghembuskan nafas terakhirnya. Sehingga ia pun memberikan senyum terbaiknya bila mana berpisah sementara dengan Rasulullah. Setelah detik itu,
Khadijah radhiyallahu anha pergi dengan tenang dan damai ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Namun, semua ini tentu saja tetap membuat Rasulullah SAW dalam kondisi berduka. Lebih kurang 25 tahun Khadijah mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah, sehingga tidak berlebihan jika wafatnya Khadijah membuat Rasulullah begitu terpukul dan berduka. Namun, Allah SWT punya cara lain dan berjuta hikmah untuk Rasulullah. Allah SWT tidak pernah meninggalkan Rasulullah sedikitpun. Allah SWT lah yang pada akhirnya menguatkan Rasulullah SAW. Pernah suatu kali Aisyah radhiyallahu anha mengutarakan kecemburuannya terhadap Khadijah, sembari berkata, "Aku tidak pernah cemburu sebagaimana cemburuku kepada Khadijah dan Khuwailid, karena aku mendengar Rasulullah selalu menyebut. Dan Rasulullah tidak menikahiku kecuali setelah 3 tahun ia menikah. Sungguh, Tuhan telah memerintahkan Rasul agar memberinya kabar gembira dengan serumah di surga yang terbuat dari kasyaf, zabarjad dan yarqut, yang tidak ada kekhususan dan kebisingan di dalamnya." Kalimat Aisyah tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hikmah yang dapat dipetik adalah bahwa Khadijah bukanlah sekedar perempuan biasa, tapi ia adalah permata surga. Tidak hanya Rasulullah, tapi Allah SWT sendiri begitu sayang kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ini bukan karena anugerah semata, tapi juga karena pribadi agung Sayyidah Khadijah. Ketulisan, cinta, dan keistiqomahannya dalam mendukung perjuangan Rasulullah SAW membuat dia dicintai di dunia dan begitu juga di akhirat. Semoga kelak kita dipertemukan dalam surganya bersama dengan ibu kita, Sayyidah Khadijah. Amin, amin.